Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian baru, dan saat ini kita sedang mempelajari surat Ibrani pasal 10, dari ayat 26 sampai akhir pasalnya. Dari surat yang luar biasa ini, surat Ibrani, kita mempelajari pelajaran penting ini bahwa Kristus lebih unggul dari semua hal. Kitab ini berbicara kepada orang Ibrani. Rasul Paulus berbicara kepada orang Ibrani dan memberitahu mereka bahwa Kristus lebih unggul dari hukum, dari ritual, dan lebih unggul dari para malaikat. Kristus lebih unggul dari siapapun yang hebat, baik pada masa perjanjian hukum ataupun Musa. Kristus lebih unggul dari semuanya. Perjanjian telah berubah. Segala sesuatunya telah menjadi baru. Hukum hanyalah bayangan belaka, namun Kristus adalah kebenaran. Secara harfiah, penyembahan tersebut nyata, berlaku selama waktu dari hukum, berdasar pendekatan kepada Tuhan lewat pengorbanan. Pengorbanan darah hewan sudah tidak ada lagi. Kristus telah menjadi pengorbanan yang sempurna yang pernah ada. Keimaman juga telah berubah. Cara kita mendekati Tuhan telah berubah. Demikian juga, pendekatan kita terhadap Tuhan telah berubah menjadi pendekatan secara spiritual. Keimaman telah menjadi milik semua orang beriman. Semua orang percaya telah menjadi imam Kristus, yang adalah imam besar yang agung. Kita menyembah dengan roh di tempat-tempat kudus. Kita tidak perlu lagi mendekati Tuhan melewati doa-doa yang dihafal, lewat pengorbanan darah binatang, atau beberapa ritual tradisional yang merupakan bayangan belaka yang tidak ada lagi semenjak kedatangan dari Tuhan Yesus Kristus. Faktanya pelajaran-pelajaran hebat ini harus berakar di dalam pikiran dan hati kita ketika kita mendekati Tuhan melalui ibadah yang benar berdasarkan kebenaran Alkitab. Hari ini kita akan menyelesaikan mempelajari pasalnya yang ke-10. Kita akan belajar dari ayat 26 sampai akhir pasal ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Dr. Farid, kita masih mempelajari pasal 10 surat kepada jemaat Ibrani. Sebenarnya setelah membahas ayat yang ke-25, yang penuh nasihat praktis, janganlah kita menjauhkan diri di pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan terlebih lagi karena kamu melihat hari itu semakin dekat. Sekarang kita akan mulai dari ayat 26, yang akan saya mulai baca dari ayat ini. Ini memiliki beberapa kata yang sulit, hal yang perlu kita pertimbangkan dan kita diskusikan artinya. Ya, Dimulai dari ayat 26 bunyinya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Siapapun yang mengesampingkan hukum Musa dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah dan telah menajiskan darah perjanjian yang menguduskannya dan telah menghina roh kasih karunia. Karena kita tahu dia yang berkata, pembalasan adalah aku dan akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Sungguh mengerikan jatuh ke tangan Tuhan yang hidup.
Ini adalah kata-kata yang kuat dan penuh peringatan. Mohon jelaskan ayat-ayat ini. Saya mungkin tidak dapat menemukan di seluruh Alkitab sebuah bagian yang penuh dengan peringatan dan deskripsi serius seperti bagian ini. Karena itu pertama-tama kita akan mencoba untuk memahami makna kata tersebut. Kita juga akan mencari tahu alasan yang menggunakan perkataan yang keras. Ia hampir selesai menunjukkan keunggulan Kristus, imamatnya, dan pengorbanannya. Kemudian di bagian ini ia berkata bahwa jika seorang yang dulunya Yahudi, kemudian ia menerima Kristus dan setelah mengetahui semua tentang iman Kristen dengan segala keagungannya, tentang Kristus dan pengorbanannya, kemudian kembali ke Yudaisme dengan sengaja dan secara terencana. Dan jika ditanya mengapa ia melakukan hal tersebut, jawabannya adalah karena apa yang ia temukan di iman Kristen tidak benar. Ia akan menghadapi konsekuensi serius berikut ini. Pertama-tama, sebab jika kita dengan sengaja berbuat dosa. Dalam Perjanjian Lama kita membaca tentang dosa yang tidak disengaja. Dan tentang dosa yang dilakukan dengan tangan tinggi. Kitab Bilangan 15 ayat 27 membedakan antara dua hal. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Ya. Kemudian di ayat 30, tapi orang yang melakukan sesuatu dengan tangan besi, ungkapan ini berarti dengan sengaja. Orang tersebut tahu apa yang ia lakukan salah tapi tak bersikeras melakukannya. Benar. Jadi dosa apa yang ia peringatkan kepada orang Ibrani? Ia berkata kepada mereka, sebab jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah meminta pengetahuan kebenaran, orang-orang ini telah diterangi. Dan mereka mengenali perbedaan antara kebenaran dan bayangan sebelumnya. Benar. Namun, mereka memutuskan untuk menolak kebenaran. Lebih milih hidup di dalam bayangan. Maka tidak ada lagi korban untuk dosa-dosa kita. Berarti bahwa Kristus tidak akan datang lagi untuk persembahkan dirinya sebagai korban. Bahkan Anda jika Anda ingin persembahkan korban dengan jenis dan cara yang sama seperti yang biasa Anda Tak ada lakukan, gunanya. itu sia-sia. Ia mungkin mengatakan perkataan ini sebelum kehancuran Yerusalem dan Bait Suci sekitar 2 atau 3 tahun sebelumnya. Bahkan tempat di mana korban harus dipersembahkan sudah tidak ada lagi. Sekali lagi, tidak ada korban penghapus dosa dan tidak ada pengampunan. Lalu apa yang menanti mereka? Tetapi hanya ada pengharapan yang mengerikan akan penghakiman dan murka api, seperti api yang membakar dengan panas. Ini akan menghanguskan lawan. Hal yang aneh adalah bahwa ia tidak menyapa orang-orang ateis, pejina, atau penyembah berhala. Ia berbicara kepada orang-orang yang berpura-pura religius. Ini menyoroti kebenaran. Dan dosa orang yang telah menerima pengetahuan akan dihitung 2 kali lipat terhadapnya jika dibandingkan dengan orang tidak menerima pengetahuan. Orang itu adalah mereka yang pernah mengenal Kristus. Rasul menjelaskan suatu secara rinci pada mereka sehingga ia mengharapkan mereka untuk percaya dan menerima ajarannya. Kemudian ia menunjukkan bukti lain dari konsekuensi itu. Ia berkata, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati. Tambah belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Hal ini benar-benar terjadi kepada siapa saja yang mengabaikan hukum Musa. Nah, betapa lebih beratnya hukum yang ditentukan atas dia yang menginjak anak Allah. Ia menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Ini adalah kata-kata sulit yang perlu kita uraikan satu persatu. Berapa banyak menurut Anda hukuman yang lebih berat lagi akan dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah? Siapa yang menginjak-injak anak Allah? Artinya ia menolak untuk mengakui kebenaran tentang siapa Kristus. Penolakannya adalah tetap dan disengaja. Ia sadar bahwa ia sedang menolak kebenaran. Ketika orang itu ditanya apakah Kristus anak Allah, ia menjawab tidak. Bukan, ia hanyalah seorang nabi atau utusan yang layak untuk mati di kayu salib. Kami juga ingin kenyamanan pikiran pemirsa. Kelompok manakah yang disebutkan di atas? Ibrani. Manakah yang dialamatkan di sini? Kami bilang ada 2 kelompok. Ya, Di sini yang menyapa mereka yang mengaku dengan lidah. Bercampur dengan orang-orang percaya sejati. ia berbicara kepada mereka yang tidak benar-benar lahir dari Tuhan. Tidak mungkin. Pengakuan yang pura-pura. Tepat. Oke, mengapa Paulus menyertakan dirinya sendiri saat dia berkata pada mereka? Mengapa dia mengatakan karena jika kita terus berbuat dosa?
Inilah mengapa Paulus adalah penulis yang hebat. Ia masukkan dirinya di dalam kelompok yang ia sapa. Menganggap dirinya sebagai salah satu dari mereka. Ia ingin memberitahu mereka bahwa masalah ini sangat penting dan bahwa ia menempatkan dirinya bersama mereka dalam kerajaan yang sama. Tentu saja ini tidak berarti bahwa Paulus atau penulis meragukan keselamatannya, bahkan untuk sesaat. Benar. Kemudian ciri kedua dari dosa ini, yang pertama adalah orang yang telah menginjak-injak anak Allah. Dalam bahasa Inggris, orang yang telah menginjak anak-anak Allah berarti bahwa ia telah menginjaknya dengan kaki. Ungkapan yang sangat kuat, ia menolak ilahian Kristus dengan sengaja. Bahkan setelah melihat buktinya yang telah menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskan dia. Apa darah ini? Darah pengorbanan Kristus. Apa arti telah menganggap najis? Secara bahasa itu berarti ia menganggap sama dengan darah korban lain atau dengan darah martir lainnya. Benar. Bahkan jika seorang adalah martir, namun darahnya tidak dapat menebus dosa. Orang seperti itu ketika ditanya tentang kematian Kristus, ia akan mengatakan bahwa Kristus adalah martir. Ia akan mengatakan ini paling banyak. Jika dia tidak percaya Kristus mati untuk dosa-dosanya dan memilih kembali ke Yudaisme, ia mengklaim Kristus mati dengan cara yang sama seperti orang lain. Darahnya tidak bernilai untuk menebus dosa manusia. Tepat, inilah makna dari telah menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskan dia. Seseorang mungkin bertanya kepada saya, jika orang itu telah disucikan oleh darah ini, maka ia adalah orang percaya. Tidak, karena perhatikan bahwa ada jenis pengudusan dalam bahasa Ibrani yang berarti bahwa mereka adalah orang Yahudi yang setelah mendengar tentang pengorbanan Kristus, meninggalkan Yudaisme dan bergabung dengan Kristenan. Mereka seolah-olah menjadi Kristen hanya di luar, bukan secara sejati. Mereka adalah kelompok penganut agama Kristen. Kelompok pengakuan atau nominal. Ketiga, dan telah menghina roh kasih karunia. Artinya ia menghina Roh Kudus. Yang artinya adalah roh yang menyatakan kepada kita kasih karunia yang diberikan kepada kita melalui Allah dan Kristus. Terima kasih Dr. Farid. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Karena korban hewan hanyalah simbol dari pengorbanan Kristus, dan karena Kristus telah mati di atas kayu salib, maka pekerjaan telah selesai. Oleh karena itu, apa yang biasa dilakukan orang sebagai ketaatan pada perintah Allah, kini telah menjadi pelanggaran yang disengaja. Melanjutkan untuk mempersembahkan korban berdarah yang semuanya telah digenapi dalam Kristus adalah hal yang sangat mengerikan. Mereka melakukannya seolah-olah korban hewan akan tetap selamanya. Namun, penulis Ibrani memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka ke bait suci lagi, karena tidak ada lagi kebutuhan akan korban penghapusan dosa. Jika seseorang menyangkal kebenaran bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita, ia tidak akan pernah menemukan korban lain untuk dosa-dosanya. Ia tidak akan pernah menemukan cara lain yang membawanya kepada Allah. Oleh karena itu, orang-orang percaya Ibrani mesti mengalihkan pandangan mereka kepada Allah, bukan ke bait suci. Jika mereka menolak untuk melakukannya, tidak ada yang menanti mereka selain penghakiman. Saudara ayat 30 berkata, karena kita mengenal Dia yang telah berkata pembalasan adalah milikku, aku akan membalas, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Apa arti Tuhan akan menghakimi umatnya? Apakah Allah menghakimi umatnya untuk orang-orang jahat? Silakan Dr. Farid, apakah penghakiman bagi umat Allah atau orang-orang jahat? Baik, ini dikutip dari Ulangan pasal 32. Perhatikan semua kutipan yang luar biasa yang digunakan penulis dari kitab-kitab yang tersedia bagi orang Yahudi. Seolah ia memberitahu mereka untuk membuka mata mereka saat mereka membaca kitab suci untuk memahami, ia menggunakan kutipan ini dan menghubungkannya dengan dosa. Dari menolak kasih karunia yang diberikan kepada kita melalui pribadi Yesus Kristus. Oke. Dan pengorbanannya. Apa yang dikatakan Ulangan 32 ayat 35? Hakulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Ini berarti bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah tangga Allah. Siapa umatnya dalam perjanjian lama, saudara ayat? Bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi.
Orang-orang yang telah menyaksikan teguran dan cercaan dari Allah yang paling banyak adalah orang Yahudi. Ya, Mengapa demikian? Karena Kristus telah menetapkan sebuah prinsip bahwa orang yang menerima lebih banyak, mereka menerima lebih banyak. Akan diminta pertanggungjawaban lebih banyak. Bagi siapa yang banyak diberikan, banyak akan dituntut. Ada bangsa-bangsa yang kafir, mereka tidak menerima wahyu dari Allah. Mereka akan dihakimi tentu saja, namun tidak dengan cara yang sama seperti Allah menghakimi umatnya. Oleh karena itu di sini dia berkata, kepada orang Yahudi yang telah diterangi oleh cahaya kekristenan, untuk berhati-hati karena mereka bertanggung jawab yang serius di pundak mereka. Ia membutuhkan ini dengan mengutip perjanjian lama, kemudian ia menyimpulkan dengan frasa yang serius. Sungguh dahsyat jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kita berusaha dengan Allah yang hidup, yang memperhatikan segala sesuatu. Di sini saya ingin menyapa pemirsa kami yang terkasih, terutama mereka yang termasuk dalam kekristenan. Anda telah mengetahui siapa Allah. Anda bukan dari latar belakang kafir atau bahkan latar belakang non-Kristen. Anda telah mengetahui siapa Allah yang sejati dan telah memahami konsep iman Kristen. Oleh karena itu, menolak bukan karena ketidaktahuan, tetapi dengan sengaja menolak, terus berdosa, kejahatan dan keras kepala akan membahayakan Anda terhadap penghakiman. Namun di sisi lain, jika Anda memilih untuk bertobat dalam penyerahan kepada Allah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan menikmati semua berkat Allah. baik. Jadi penghakiman bahkan jika disebutkan dalam kaitannya dengan umat Tuhan, menandakan mereka yang secara lahiriah mengaku bahwa mereka adalah Tentu milik saja, dari mereka Tuhan. adalah umatnya. Jadi dia memiliki kewenangan untuk menghakimi mereka. Karena mereka orang berdosa yang tidak menerima Kristus dengan sepenuh hati. Saya akan membaca ayat berikutnya dari ayat yang ke-32. Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Sebab kamu menaruh belas kasihan kepada mereka yang dipenjarakan, dan kamu menerima dengan sukacita perampasan harta milikmu, karena kamu tahu bahwa kamu mempunyai harta yang lebih baik dan lebih kekal. Mohon komentari kata-kata pada ayat 32 dan juga tentang perubahan nada setelah menggunakan nada peringatan yang kasar, penuh dengan kata-kata menakutkan, dia mulai menyemangati mereka. Apa yang bisa kita pelajari? Saya melihat pengulangan tema yang sama yang kita temui di pasal 6. Ia memperingatkan mereka terhadap kejatuhan, tetapi ia melihat kepada orang percaya sejati, mengatakan pada mereka, namun dalam hal kamu, hai orang kasih, kami yakin akan hal yang lebih Jadi baik. di dua kelompok. Dua Yang satu kelompok. diperingatkan, sementara yang lain disemangati. Didorong. Di sini setelah ia memberikan satu kelompok, ia beralih kepada orang percaya sejati. Mengatakan pada mereka bahwa ia mengingat bukti-bukti iman mereka. Apa bukti-bukti iman mereka? Pertama, mereka telah diterangi dengan mengenal Kristus. Mereka dianiaya. Apa yang mereka lakukan? Sebagai reaksi terhadap penganiayaan, mereka bertahan. Suara ayat ngomong-ngomong, saya bisa melihat sepanjang waktu bahwa keaslian iman selalu diuji oleh penganiayaan. Mereka menerima Kristus, dianiaya. Waktu kita sekarang menunjukkan kepada kita bagaimana mereka yang datang kepada iman dari latar belakang non-Kristen, yang telah disinari oleh cahaya Kristus, menghadapi tekanan dan penganiayaan yang besar, saya selalu kagum bagaimana orang percaya seperti itu sudah jatuh. Tetapi apa yang menghibur saya adalah bahwa Kristus memegang tangan mereka. Inilah sebabnya mereka menanggung penderitaan dan tidak jatuh. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Bukan penderitaan biasa, tapi perjuangan yang berat dengan penderitaan. Kemudian menjelaskan jenis-jenis penderitaan ini. Terkadang kamu menjadi tontonan umum karena cercaan, diejek secara terbuka, bukan berarti mereka menjadi terkenal. Artinya mereka menjadi objek yang dilihat dan dicemooh oleh orang-orang. Penghinaan, cercaan, dan penderitaan. Bukankah kita melihat hal yang sama terjadi saat ini juga? Orang-orang diusir dari rumah mereka. Mereka dicemooh dengan perkataan terburuk yang pernah ada. Mereka menderita, kehilangan pekerjaan mereka, uang mereka, dan warisan mereka juga. Bahkan seseorang mungkin kehilangan anggota keluarga mereka. Di sisi lain, mereka juga mengalami jenis penderitaan lain. Dan terkadang kamu menjadi sahabat dari orang-orang yang diperlakukan demikian. Yang berarti bahwa Anda berbagi dengan mereka yang mengalami jenis penderitaan yang sama bersama Anda. Dan masa ketika surat ini dan kedua surat Petrus ditulis adalah masa penderitaan besar dan penganiayaan bagi siapa saja yang mengikuti Kristus. Mereka dianiaya oleh orang Yahudi dan juga oleh Kekaisaran Romawi.
Mereka seperti kita katakan terjepit antara batu dan tempat yang keras, tetapi kasih karunia Allah mendukung mereka. Ya. Bukti terbesar dari iman mereka adalah ketahanan mereka. Kami juga memperhatikan Dr. Farid bahwa frasa diekspos ke publik, seperti Anda soroti maknanya bahwa mereka menjadi sebuah adegan, ditonton banyak orang. Dan Dilihat oleh orang-orang. sebenarnya ini telah terpenuhi secara harfiah dalam sejarah. Orang-orang percaya waktu itu dibawa untuk berdiri di arena Romawi. Penonton mungkin menyaksikan pengikut Kristus dimakan oleh singa. Dan hal itu dijadikan pemandangan di hadapan manusia. Dan mereka semua terekspos di publik. Dan hal-hal tersebut sudah terpenuhi secara harfiah. Tepat. Sekali lagi sebelum kita melanjutkan diskusi kita, hal yang sama terjadi baru-baru ini. Dan masih Kita menonton di terjadi. TV bagaimana para pengikut Kristus seperti sedang dalam sebuah adegan. Ditonton jutaan orang, mereka dibantai, terbakar habis, dan terbunuh. Ini sebuah tontonan. Saudara Ayat, bukankah Anda menemukan di sini sebuah bukti kuat tentang kebenaran iman Kristen? Benar, iya. Jika mereka yang percaya kepada Kristus tidak percaya sesuatu yang sejati, sesuatu yang berharga dan layak, mereka tidak bisa berdiri teguh di depan. Berbagai jenis siksaan dan penderitaan, mereka tidak bisa menghadapi pedang yang diletakkan di leher mereka. Iya, Kemudian yang melanjutkan berkata, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang hukuman. Saya di penjara, di tempat-tempat di mana Anda tinggal. Dan Anda berbelas kasihan kepada saya. Saat saya dirantai dan kamu telah menerima dengan sukacita, perampasan harta milikmu. dengan sukacita. Dengan sukacita. Ini jelas tidak perlu penjelasan. Karena kamu tahu bahwa kamu sendiri mempunyai harta yang lebih baik dan yang kekal. Tidak ada uang di surga, tetapi ada kompensasi yang tak tertandingi, hadiah emosional dan rohani. Tuhan berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian dia mendorong mereka, sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kita semua membutuhkan dorongan, terutama mereka yang menderita. Jangan buang kepercayaan Anda. Karena selama Anda berpegang teguh pada kepercayaan Anda kepada Tuhan, Anda akan diberi ganjaran besar. Baik, terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Mengapa orang-orang percaya dianiaya sepanjang sejarah? Mengapa penderitaan menjadi teman orang percaya sepanjang perjalanan? Mengapa penderitaan menjadi teman orang beriman dalam perjalanannya? Ketika Kristus datang ke dunia kita, ia dianiaya dan dibenci. Ia dengan jelas berkata kepada kita, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Mengikuti Kristus, saudara Ayat, bukanlah sebuah kemewahan. Benar. Siapa saja yang datang kepada Kristus tidak dijanjikan uang, pernikahan, atau kegembiraan memuaskan keinginan fisik. Sama sekali tidak. Mereka bahkan terkadang kehilangan kebutuhan paling sederhana. Benar. Tapi apa janjinya? Janjinya adalah bahwa sebagaimana Tuhan telah menang dan duduk di sebelah kanan Allah, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Jika saya mengikuti Yesus, apa yang akan kita temui dalam bumi ini? Rasa sakit, penderitaan, celaan, penganiayaan. Tetapi apakah yang akan saya temui di surga? Akan ada kemuliaan, sukacita, dan juga berkat-berkat yang melimpah. Tepat. Saya akan melanjutkan ke bagian akhir dari pasal ini. Setelah itu katanya, karena itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu yang beroleh upah yang besar. Karena kamu memerlukan ketekunan supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang sudah akan datang tanpa tertunda. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan jika ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Namun kita bukanlah orang-orang yang mundur dan binasa, tetapi mereka yang memiliki iman dan memelihara jiwanya. Mohon komentari kata-kata ini, Saudara Farid. Ia mendorong mereka untuk tidak membuang kepercayaan mereka. Dan untuk tetap bertahan dan menjadi sabar seperti pada awalnya. Sebab ketika Anda sabar, dengan cara ini Anda melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah bagi kita untuk sabar selama penderitaan, sehingga kita akan menerima apa yang telah dijanjikan. Semua janji Allah adalah untuk kita, selama kita percaya kepadanya. Kemudian, ia mendorong mereka dengan kebenaran tentang kedatangan Kristus. Karena hanya sedikit waktu lagi. Ayat ini dikutip dari Habakuk pasal 2. Ya, Seperti yang dia katakan, apabila berlambat-lambat,
Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya perbedaan adalah bahwa Habakuk berbicara tentang perkataan nubuat yang telah ia ucapkan sebelumnya. Perkataan itu akan digenapi ketika Tuhan memulihkan umatnya. Tetapi di sini Paulus tidak berbicara tentang nubuat. Ia berbicara tentang seorang pribadi yang besar berkata, sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang. Ini adalah deskripsi yang indah tentang Kristus. Engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menantikan yang lain? Kristus yang adalah namanya seorang pribadi. adalah yang akan datang dan tidak akan menangguhkan. Baiklah sampai ia datang, bagaimana kita harus hidup? Apa yang harus kita lakukan? Tetapi orang benarku akan hidup Dengan oleh iman. iman, tetapi jika ia mundur, jiwaku tidak berkenan kepadanya. Iman adalah prinsip utama. Kita hidup oleh iman dan jika ia mundur atau siapa saja yang mundur, seolah Paulus sekali lagi berbicara kepada orang yang tidak benar-benar percaya. Mengatakan kepadanya bahwa Tuhan tidak berkenan kepadanya, tetapi kita bukan dari orang yang mundur dan binasa, tetapi dari orang-orang yang percaya dan menyelamatkan jiwa mereka. Sangat mengembirakan untuk menutup kata-katanya setelah berbicara tentang mereka yang mundur dan mengatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, melainkan orang-orang yang beriman dan yang memelihara jiwanya. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Dalam konteks peringatan yang diberikan kepada sekelompok orang Ibrani, Rasul Paulus memberitahu mereka di ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Siapa yang menginjak-injak anak Allah? Itu berarti dengan sengaja menolak keilahian yang menolak untuk mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan, dia melakukannya secara terus-menerus sambil menyadari kebenaran. Dia punya sikap permusuhan terhadap Kristus. Tepat. Baik, Oke. terima kasih, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, setelah Rasul Paulus memperingatkan sebuah kelompok orang-orang Yahudi yang secara dangkal memiliki Kristus dan mengakui iman mereka hanya pada Kristus, orang-orang yang mundur dari mengikuti Kristus, dia kemudian menyemangati kelompok yang lainnya. Orang-orang yang tulus, yang mempunyai keyakinan yang nyata, dan mengungkapkan kesetiaan mereka kepada Kristus dengan menahan penganiayaan, dan mereka dikatakan, kamu menerima perampasan harta milikmu dengan sukacita, karena kamu tahu kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih kekal. Ini terjadi bahkan di masa kita sekarang. Ada sebuah kelompok dari orang-orang yang benar-benar beriman yang mau pergi melalui api penganiayaan. Jangan bersedih atas harta milikmu yang hilang, karena Anda memiliki yang jauh lebih baik, harta benda di surga. Tidak ada uang di surga, tetapi ada imbalan besar yang akan Anda terima di sana. Anda akan menerima sambutan dari Kristus ketika Anda berdiri di depan kursinya saat dia menyambut Anda, memberi Anda hadiah yang luar biasa. Betapa gembira yang akan Anda rasakan saat Anda melihatnya tersenyum kepadamu dan dengar dia berkata, kamu telah setia dalam waktu yang singkat. Aku akan memberimu banyak hal, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Karena itu janganlah melepaskan kepercayaan Anda karena besar upahnya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.